Hai, diceritain. Aku Dea. Aku baru selesai makan siang yang ke sore ya. Kok diceritain? Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Karena aku emang suka banget cerita. Kalau kata orang zaman sekarang itu namanya yapping. Tapi ya udah, ini adalah nazar aku setelah alhamdulillah lulus program studi profesi apoteker. Aku bernazar untuk cerita apa? Cerita apapun itu. Cerita ini tuh sebenarnya panjang banget dan sedih enggak, emang akunya aja yang melankolis, jadi seneng atau sedih atau kadang apapun itu aku mudah banget nangis. Cuma di sini aku nggak akan nangis karena aku lagi di luar teman-teman dan di situ ramai banget. Tolong jatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jatuh lagi. Udah, oke, aman. Aman. Jatuh lagi dong. Sorry. Nah, ini aku harus nunduk gini ya. Oke, aku harus nunduk gini. Aku nunggu momen cerita ini lama banget. Aku takut nazar aku itu gak terrealisasikan. Jadi aku harus selesai video itu hari ini. Oke. Ini aku harus nunduk gini yang ngomongnya. Terus teman-teman, kita ceritanya dari sekolah aja ya. Sejak kecil kalau ditanya mau jadi apa, aku belum ada terlintas buat bilang jadi farmasi atau jadi apoteker. Aku kayaknya nggak tahu deh. Bahkan aku lupa kalau misalnya aku pas kecil itu ditanya mau jadi apa, jawab apa. Nah, yang aku ingat itu waktu aku SMP ya. SMP adalah masa dimana aku banyak sekali mengeksplor ikut ekstrakurikuler. Nah, ada rohis, rohani Islam, itu aku pertama kali pidato di depan orang banyak, terus lomba. Nah, terus alhamdulillahirobbilalamin aku saat itu menjadi ketua OSIS, terus aku ikut seleksi untuk latihan dan kepemimpinan. Alhamdulillah aku bisa sampai Jakarta dan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu. Pas SMP aku itu ikut pramuka. Nah, terus kalau misalnya pramuka itu tuh sering banget kan ada tawaran. Jadi waktu di SMP aku anggota pramuka itu banyak banget ikut tawaran, kayak misalnya Saka Bayangkara, di Polres, terus apa lagi ya, yang tentara-tentara itu juga kan banyak ketemu sama bapak-bapak abdi negara, kemudian ibu-ibu abdi negara. Jadi aku bercita-cita sebagai polwan. Lanjut ke SMA. SMA aku full day school, jadi nggak bisa ikut organisasi sepadat SMP. Tetapi di SMA aku lomba debat. Nah, pertama kali aku ikut lomba debat itu waktu SMP kelas 3. Saat itu Polres Pasaman Barat sedang mengadakan lomba debat lalu lintas. Nah, di situ adalah lomba pertama aku. Jadi karena lomba itu aku tertarik ikut debat. Ternyata di SMA ada debat dong. Aku ikut. Terus ternyata ekstrakurikuler debat itu serius gitu loh teman-teman. Ya ada orang lomba debat tuh nggak sekedar cuma ngomong doang, tapi emang ada teori sama hal-hal yang harus kita ngertiin. Nah gitu. Nah, gara-gara kegiatan tersebut masa SMA, cita-cita aku berubah pada saat itu karena aku sering latihan berbicara di depan umum. Kemudian aku belajar apa yang mengasah diri aku untuk menyampaikan argumen dan lain sebagainya. Aku bercita-cita untuk masuk jurusan ilmu komunikasi atau enggak ilmu politik, hukum, jurusan untuk kuliah. Aku di SMA itu jurusannya IPA. Tapi karena masa-masa SMA aku itu yang aku bilang tadi, aku ingin melintas jurusan nih ke IPS. Jatuh lagi dong hatinya. Oke, lanjut tamat SMA. Aku mendaftar kerja di salah satu BUMN. Tapi aku gak mau cerita di video ini karena aku pengen di video lainnya. Oke, lanjut. SMA pada akhirnya ya, ini langsung pada akhirnya ya teman-teman. Pada akhirnya aku memutuskan untuk kuliah farmasi. Walaupun farmasi itu nggak ada di list aku sebelumnya, aku mau jadi farmasi, mau aku kuliah di farmasi, belum ada list keinginan, karena aku tahu aku yang mau ambil farmasi itu temen aku yang jago banget, yang pinter-pinter, masya Allah banget gitu teman-teman. Jadi aku tuh cuma suka cerita, aku tuh mikirnya kayak gitu, aku pengen jadi reporter kayak gitu teman-teman. Pokoknya singkat cerita, aku masuk farmasi dan aku orangnya kalau udah masuk aku gak pernah mau setengah-setengah. Jadi aku harus belajar banyak banget di farmasi. Semester 1, masya Allah tabarakallah, aku rasa masa aku sangat rajin dan berusaha banget. Aku kerasa banget waktu aku kuliah farmasi.
Sekarang aku udah sadar kan, dari awal aku ngeliat yang kelas farmasi itu teman-teman aku yang masya Allah pinter-pinter banget, banyak belajar di situ dan alhamdulillah aku lulus, dan alhamdulillah aku lulus wisuda sarjana farmasi. Amin. Lanjut, kita cerita ke profesi apoteker. Bentar, bernafas dulu. Dah, oke. Aku kuliah profesi apoteker itu kampusnya beda sama kampus S1 aku, karena di S1 aku itu nggak ada profesi apotekernya teman-teman, jadi kampusnya beda. Nah, aku harus beradaptasi lagi, belajar nyari tahu lokasi-lokasinya, terus dosen-dosennya, teman-temannya semuanya baru. Di apoteker aku kuliahnya 1 tahun teman-teman. Nah, di situ aku praktek di PBF, pedagang bus farmasi, kemudian di puskesmas, kemudian di industri, kemudian di rumah sakit. Ada yang kelewat nggak ya? Oh iya, satu lagi di apotik. Jadi ada 5 lahan. Jujur aku takut yang ujian UKM PPAI itu. Dia ada OSC sama ada UKM PPAI itu. Karena kita nggak tahu kan, yang menentukan lulus itu bukan kampus, tapi memang dari ininya kan, nasionalnya gitu, dari nasionalnya teman-teman. Belajar belajar, nangis kayak gitu teman-teman. Ini yang teman-teman apoteker yang mau UKM PPAI juga ngerasain itu kan. Nah, di sini nih yang bikin aku bernazar untuk bercerita ini. Aku pengen cerita ke teman-teman semua, karena menurut aku di sini kita sendiri UKM PPAI ini aku banyak banget belajar. Bukan hanya belajar ilmu pengetahuan ya teman-teman, aku belajar ngertiin diri aku. Hanya karena kita nggak pernah tahu kelulusannya itu bagaimana. Oh teman-teman, kita bergantung satu-satunya sambil kita berusaha dan berdoa. Aku pernah baca dari salah satu tulisan teman aku yang hebat banget. Katanya kalau kita mau sesuatu, jangan hanya mengetuk pintu langit, tetapi kita juga harus menggedor pintu langit tersebut. Berusaha, berdoa, minta doa restu, bersedekah, semua hal. Jadi semua hal. Suara aku udah agak bergetar kan teman-teman, karena kalau cerita itu tuh kayak gimana ya, sedih, lega, bersyukur sekarang gitu. Aku yakin tiap kita manusia, tiap kita semua ini punya pelajaran hidupnya masing-masing. Nggak pasti sama, pasti berbeda-beda. Setiap teman aku nanya, dia teman aku yang persiapan UKM PPAI, persiapan ujian, dia yang dipelajarin kemarin apa gitu. Aku jawab yang dari les, karena menurut aku yang dari tempat bimbel itu udah merangkum semuanya, tinggal kita sering itu try out. Dan dari Instagram banyak yang free kan teman-teman. Nah, tetapi selain itu aku juga selalu ingetin ke teman-teman aku selalu baca surat Al-Waqiah. Aku selalu bilang ke teman aku, jangan pernah stop ya untuk selalu baca surat Al-Waqiah. Terus jangan lupa juga untuk sholat taubat, minta restu kedua orang tua. Teman-teman yang mau ujian pasti semuanya belajar, semuanya bimbel, tapi itu surat Al-Waqiah yang selalu aku ingetin ke teman aku. Surat Al-Waqiahnya jangan lupa ya gitu. Terus minta restu kedua orang tua. Alhamdulillah, saat aku ujian UKM PPAI, orang tua aku itu ke Padang teman-teman. Mama papa ke Padang, dan waktu itu aku ujiannya aku sesi kedua, kan aku sudah mau nangis ya teman-teman ya, di sini rame. Aku ujiannya sesi kedua jam 10 kalau nggak salah. Pagi sebelum berangkat itu aku minta izin, minta mohon doanya. Aku cium kaki papa mama. Ya aku cium kaki papa mama sebelum berangkat. Karena aku bener-bener gak tahu teman-teman, aku bener-bener gak tahu harus gimana ya, harus apa gitu. Aku tahu porsi diri aku tahu bagaimana cara aku menangkap pelajaran, aku
naluri aku. Jadi aku cuma bisa, aku nggak tahu bergantung sama siapa. Ya Allah gitu. Kita punya Allah, dan aku bergantung sama Allah. Jadi aku mohon sama mama, tolong doain aku, tolong doain aku sebelum berangkat. Aku cium kaki mereka, teman-teman. Itu aku di jalan nangis, terus pas aku ujian aku serahin semuanya karena aku udah belajar maksimal. Teman-teman juga sama kan, sampai nggak tidur juga gitu. Nah itu pokoknya teman-teman, dan aku jadinya nangis. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, November 2025 kemarin wisuda dan sumpah apoteker aku. Mohon doanya teman-teman, karena aku sekarang lagi lanjut sekolah lagi untuk S2 aku. Semoga diberi kelancaran, amin. Semoga semuanya berjalan lancar, baik-baik aja. Terus semoga juga ditemukan jodohnya, amin. Oke, terakhir diceritain apa lagi ya besok. Dadah.